Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman mahasiswa STI Surakarta. Kembali lagi bersama saya Ilham Kani Rizkiawan di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Oke, ini nggak ada hostnya, jadi saya sendiri karena hostnya lagi sibuk semua. Jadinya saya langsung saja ke pertemuan ke-11. Coba mana suaranya mana? Ternyata ada di belakang. Oke, pertemuan ke-11 yaitu adalah bentuk-bentuk perusahaan nih. Saya jelaskan dulu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Jadi perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa dalam sebuah perusahaan. Semua faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Jadi di dalam perusahaan ini ada faktornya. Faktornya yang terkumpul, faktor produksinya itu akan ada tenaga kerja pasti, modalnya itu berupa uang atau modal dari perusahaannya seperti apa untuk membangun suatu usaha. Lalu sumber daya alam yang membutuhkan suatu tempat, membutuhkan alat-alat atau apa yang untuk melancarkan proses dalam perusahaan itu adanya sumber daya alam. Lalu kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah yang pemilik dari perusahaannya, yaitu adalah mungkin atasannya. Nah, atasannya itu nanti akan membuat suatu perusahaan. Nah, itu nanti akan ada bawahan-bawahannya dari manajer sampai ke belakang-belakangnya seperti pegawai dan lain-lain seperti itu. Jadinya ada 4 faktor tersebut. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan ini yang pertama adalah perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Jadi hubungannya sama penjualan jasa yang kita nggak dapat merasakan langsung dari barangnya, tapi dari jasa yang diberikannya. Nah, jasa yang diberikan seperti misalnya kantor akuntan, pengacara, atau tukang cukur. Nah, ini nanti akan menghasilkan suatu jasa yang dapat kita rasakan tapi tidak dapat kita langsung ada barangnya. Nah, itu adalah perusahaan jasa. Lalu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Jadinya ini kayak misalnya dealer, lalu toko kelontong, toko serbaguna atau apa. Nah, jadinya dia langsung membeli atau menyetok barang dari pusatnya. Misalnya kalau toko elektronik, kalau di Solo misalnya Candi Elektronik. Nah, Candi Elektronik itu adalah perusahaan dagang karena dia dari semua elektronik, dari TV, kulkas dan lain-lain, dari merek Samsung, LG dan lain-lain, dia akan masuk ke situ. Dan di Candi Elektronik itu untuk bukan produksinya tapi menjualnya kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjualnya bahan jadi. Jadi dari hulu ke hilir, jadinya dari awal, dari bahan baku menjadi dia akan menjadi barang jadi. Contohnya adalah perusahaan yang ada proses produksinya seperti pabrik sepatu, lalu misalnya pabrik pembuatan mobil, pabrik Toyota, pabrik Honda dan lain-lain. Dia ada pengolahannya dari bahan bakunya dikumpulkan menjadi satu, menjadi bahan jadi yang nanti akan diproses ke seluruh negara atau ke seluruh, misalnya kalau ada pabriknya di Indonesia nanti dikirim ke produk-produk pembuat Toyota di Indonesia. Jadinya nanti tinggal disebarkan ke dealer-dealer. Nah, dealernya tadi perusahaan dagang, tapi pengolahannya pabriknya itu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan itu berdasarkan status hukumnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, perusahaan yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usahanya. Jadinya dari pemiliknya itu sama usahanya itu ada pemisahnya karena adanya hukum yang mendata dari hal tersebut. Jadi kalau terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dikenakan ganti rugi. Jadi ini dikenakan ganti rugi hanya sebatas harga kekayaan badan usahanya. Jadi kalau misalnya perusahaannya berhutang, nah itu nanti yang hutang nanti yang ditagih adalah di perusahaannya, tidak masuk ke harta dari pemiliknya. Jadi kalau misalnya tidak dapat membayar hutang, nah nanti yang dilelang dan lain-lain itu nanti perusahaannya, tapi harta dari
pemiliknya, seperti rumah pemiliknya, lalu motor pribadi, mobil pribadi pemiliknya, itu ada pemisahnya. Jadi tidak masuk ke dalam kategori pemisahan. Jadi ada pemisahan antara yang memiliki perusahaannya itu seperti apa, keuangannya seperti apa, dan dari orangnya itu memiliki kekayaan sendiri. Nah, di luar perusahaan, nah itu dapat dibedakan, yaitu adalah perusahaan berbadan hukum. Contohnya ada PT terbuka, koperasi. Nah, seperti itu ada badan hukumnya. Lalu yang kedua, perusahaan bukan berbadan hukum. Jadi perusahaan ini yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Jadi tidak ada legalitas untuk pemisahnya. Jadi ada pembatasnya tidak ada. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ada sesuatu, atau misalnya utang, nah itu nanti mungkin dari usahanya dapat disita, juga mungkin kepemilikan rumah, tanah, motor, dan lain-lain dari pemiliknya itu nanti juga bisa dapat disita atau dipermasalahkan, karena tidak ada pembatas antara perusahaannya dengan pemilik dari perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan perorangan, firma, lalu CV, dan juga yayasan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga di contohnya ini. Selanjutnya ini ada bentuk-bentuk perusahaan. Nah, bentuk-bentuk perusahaan itu yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Jadi badan usaha yang didirikan oleh satu orang sebagai pemilik sekaligus yang menjalankan usahanya. Jadi semua kekayaan, modal, bagaimana dia melakukan strategi, lalu menyelesaikan suatu masalah, dia pemasaran dan lain-lain, itu yang mengolah hanya perseorangan. Dia boleh punya pegawai, tapi yang pemiliknya itu sendiri, dia yang menjalankan sendiri dari awal sampai akhir dalam prosesnya. Nah, ini ciri-cirinya ini dimiliki oleh perseorangan, individu atau keluarga. Lalu pengelolaannya sederhana karena yang dimiliki adalah orang sendiri, jadi tidak banyak orang yang mengintervensi, banyak orang yang termasuk ke dalam situ. Jadi tidak ada perdebatan dan lain-lain. Kita yang memberikan suatu planning, ya udah, kita yang tidak perlu untuk bermusyawarah terhadap pemilik yang lain. Nah, itu karena sederhananya seperti itu. Lalu modal relatif tidak terlalu besar, karena biasanya kalau sendiri, walaupun tidak tentu juga, tapi walaupun kebanyakan kalau sendiri biasanya modalnya sedikit. Perusahaannya biasanya perusahaan yang masih kecil, seperti itu. Lalu kelangsungan usahanya tergantung pada pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya misalnya ingin bisa survive, ya perusahaannya berjalan lancar, bagus. Tapi kalau perusahaan orangnya goyah atau malas-malasan, ada masalah apa terus dia berhenti, perusahaan juga bisa dapat berhenti sewaktu-waktu ketika dia memiliki masalah atau tidak fokus terhadap perusahaannya. Lalu nilai penjualannya dan nilai tambahnya diciptakan relatif kecil, yaitu karena perusahaannya masih kecil, modalnya masih sedikit, otomatis modal lalu penghasilan biasanya kecil. Walaupun ini tidak tentu semua orang kalau sendiri nanti penghasilannya kecil tuh enggak, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, ini kelebihannya yang dari perusahaan perseorangan, usaha perseorangan, jadi mudah mendirikan dan membubarkan. Jadi kalau misalnya ada masalah dan lain-lain, ya udah kita berlanjut, gampang mendirikan, kita buat misalnya bakso ya udah kita buat aja. Kita buat bakso tidak perlu perizinan terlalu ribet-ribet. Nah, kita buat langsung, kita tahu strateginya, kita buat baksonya. Lalu misalnya ada kerugian dan lain-lain tidak cocok, kita bisa untuk tutup sewaktu-waktu, itu bisa, karena yang memiliki adalah perseorangan. Lalu seluruh keuntungan kerugian ditanggung pemilik perusahaan, bebas dalam pengambilan keputusan, ya karena dia sendiri. Lalu rahasia perusahaan lebih terjamin, ya karena dia sendiri. Jadi dari strategi, keuangan dan lain-lain dia yang mengolah, jadinya tidak ada yang tahu dari pihak-pihak manapun. Misalnya kita menggaji pihak keuangan, itu biasanya perusahaan yang besar. Nah, maka dari itu dia rahasianya terjamin. Kelemahannya kemampuan manajemen terbatas, karena dia yang memikir sendiri, tidak ada manajemen yang lain, tidak ada pemasaran, tidak ada operasional, SDM dan lain-lain, dia sendiri, otomatis manajemennya terbatas. Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan karena hubungannya juga sama modal dan lain-lain kalau UMKM masih kecil. Lalu sumber dananya hanya terbatas pada pemilik.
Lalu resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri, seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, hingga pengelolaan manajemen, nah itu dari berbagai divisi kalau di perusahaan, nah itu dia sendiri yang menjalankan. Otomatis itu masih kecil. Lalu kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Jadi kalau misalnya rugi ya udah rugi, kalau untung ya untung, alhamdulillah, seperti itu. Selanjutnya ada firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usahanya. Jadi ini orang-orang ini memperoleh modal dari yang bergabung di dalam persekutuan tersebut. Jadi tiap-tiap orang menjadi anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh hutang kepada pihak ketiga. Jadinya ada 2 orang atau lebih. Misalnya kalian berteman, kita buat suatu kalau saya sendiri namanya perusahaan perseorangan, kalau orang 2, orang 3, nah itu kita bisa buat firma. Nah buat firma, nah biasanya kita saling mengenal, kita buat, nah kita modalnya itu dari kita sendiri, kita membuat modalnya kita misalnya urunan modal, nah itu nanti selanjutnya nanti akan diberikan ke notaris, ada perjanjiannya, nah itu bisa disebut firma. Nah kalau misalnya ada hutang terhadap pihak ketiga, nah ini kita bertiga ini akan bertanggung jawab semua, nggak 1, 2, 3 orang aja, si A, si B, si C sendiri, tapi A, B, C orang 3 ini harus bertanggung jawab semua atas apa yang dilakukan suatu perusahaan. Lalu ciri-cirinya itu anggota firma biasanya sudah saling mengenal. Oke, karena kita biasanya teman kayak gitu. Kita buat suatu bisnis, nah itu biasanya saling mengenal. Lalu perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris atau maupun di bawah tangan. Jadi misalnya ada syarat-syarat, ada legalitas, nah itu bisa pakai notaris. Lalu memakai nama bersama dalam kegiatannya. Lalu nama bersama itu kesepakatan. Selanjutnya setiap anggota berperan aktif dalam menjalankan usaha dan mengelola firma. Nah, dalam mengelola firma semua keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara sebanding tiap anggotanya. Jadi fair perbandingannya. Kelebihannya, nah ini terlalu banyak, jadinya nanti bisa kalian baca sendiri teman-teman. Jadi pembagian keuntungannya berdasarkan modal yang di store. Jadinya nanti ada pembagiannya berapa. Kalau 50-50 ya nanti untungnya ya 50-50. Kalau 70-30 ya nanti 70-30 nanti di bersihnya pendapatan atau gaji bersihnya atau profitnya berapa nanti disesuaikan dengan modal pertamanya, tinggal dibagi 70% atau 30% seperti itu. Lalu finansialnya akan lebih besar, lebih kuat dari perusahaan perseorangan. Lalu keputusannya bersama dipertimbangkan oleh anggota firma. Lalu pembagian kerjanya di antara anggota firma menurut kecakapan dan keahliannya masing-masing. Mungkin 3 orang itu memiliki kemampuan pemasaran, lalu kemampuan operasional dan lain-lain. Nah itu nanti ada pembagiannya. Kelemahannya kelangsungan hidupnya tidak terjamin, karena misalnya kalau ada yang keluar, misalnya ada yang meninggal dan lain-lain, itu bisa goyah perusahaannya. Lalu utang perusahaan ditanggung kekayaan pribadi. Nah jadinya kita utang, jadi otomatis bertanggung jawab. Nanti ya kalau misalnya ada kurang-kurang ya kita yang nambah antar pribadi. Kerugian disebabkan oleh seorang anggota harus ditanggung jawab bersama. Jadi kalau ada kesalahan dari satu anggota, nah kita harus menanggung bersama. Lalu CV, ya itu adalah Commanditaire Vennootschap, yaitu suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Jadinya nanti ada orang yang aktif dan pasif. Nah yang pasif itu yang cuma memberikan modalnya, nanti keuntungannya berupa uang. Nah ada yang aktif itu nanti akan dia bekerja menjalankan suatu usahanya, nanti ada yang permodalnya dari sekutu pasifnya. Nah strukturnya ada komisaris itu pengontrol, mengevaluasi jalannya bisnis. Lalu direktur melaksanakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan di perusahaan. Jadi misalnya marketing, nah direkturnya memberikan strategi seperti ini, saya maunya seperti ini. Nah selanjutnya strategi yang diberikan ke pengurus, lalu manajer marketing melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan di perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur. Jadi kalau misalnya marketingnya berhasil dan lain-lain, nah dia bertanggung jawab, direktur akan menanyai apakah sesuai rencana atau tidak, seperti itu. Nah ini ada 2 macam sekutu, yaitu sekutu komplementer. Komplementer itu sekutu yang bertanggung jawab secara tidak terbatas, karena ia memasukkan modal dan juga aktif dalam mengolah perusahaan. Dia memodali, dia juga bekerja.
Nah, itu dia akan menjalankan suatu usahanya. Lalu komanditer yang B itu sekutu yang bertanggung jawab terhadap sekutu yang bertanggung jawab terbatas karena hanya masukkan modal saja. Jadinya dia hanya memberikan modal, nanti untungnya berapa. Nah, nanti tinggal bicara dengan dari sekutu komplementer atau yang aktif. Ini yang pasif. Nah, seperti itu. Nah, ciri-cirinya ini memiliki modal yang besar, lebih besar, didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan CV hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia. Jadi harus orang Indonesia yang boleh memiliki CV. Nah, dalam pengelolaan CV terdapat 2 bentuk, sekutu aktif dan pasif. Lalu sistemnya, kepemilikan sahamnya mengenal pemasukan modal dan pihak sekutu pasif dan aktif. Oke, kelebihannya ini bisa lebih dibaca sendiri. Jadi kemampuan manajernya lebih jelas, CV-nya lebih mudah berkembang dan modalnya lebih banyak. Kelemahannya, operasional CV tergantung pada sekutu aktif yang bertindak atau yang bekerja. Lalu modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali karena sudah masuk ke dalam itu, ada perjanjiannya. Jadi kalau modal ditarik kembali itu sulit. Nah, seperti itu. Anggotanya yang aktif berperan penting untuk memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dia memiliki tanggung jawab mengolah keuangan, dia memiliki tanggung jawab terhadap sekutu yang pasif juga, seperti itu. Lalu mudah terjadi konflik sekutu perusahaan di dalam CV. Jadinya mereka banyak orang. Nah, itu nanti akan mungkin terjadi konflik karena kepalanya berbeda-beda. Lalu ada PT. Nah, PT ini berbentuk hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, ini hubungannya sama saham karena PT itu dapat dijual di Bursa Efek Indonesia. Nah, sahamnya ini nanti dapat dijual ke orang-orang yang mungkin tidak kenal, kita nggak kenal, tapi sudah ada jual belinya di pasar modal, seperti pasar saham dan lain-lain sudah ada di situ. Lalu PT ini mencari keuntungan, tujuannya sangat mencari keuntungan karena orangnya tidak tahu, berbeda-beda. Tujuannya ya untung. Lalu kekuasaan tertinggi itu dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Nah, biasanya kalau saham itu setiap 6 bulan atau 1 bulan tutup buku, itu nanti ada rapat umum pemegang saham untuk evaluasi. Lalu pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan. Lalu keuntungan yang didapat oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau bagi hasil. Kelebihannya itu kelangsungan hidupnya terjamin karena lebih besar. Lalu para pemilik sahamnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam. Jadinya kalau misalnya dia 20%, ya dia hanya tugasnya hanya beberapa aja, nggak bisa sampai ke direktur atau manajemen, seperti itu. Lalu pemindahan saham satu pemilik dalam pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Jadi kalau misalnya rugi, dipindahkan saham ke orang lain juga nggak apa-apa, sangat gampang. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Yang poin 345 ini sama. Terus untuk kelemahan, jadi perseroan terbatas membutuhkan biaya yang cukup besar karena pendiriannya, legalitasnya itu lebih besar dan mungkin bisa sampai puluhan juta untuk legalitas dari pembentukan ini dari perusahaan PT ini. Lalu proses pendiriannya PT cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan yang lain, perlu NPWP perusahaan. Nah, itu nanti hubungannya juga lebih sulit, seperti itu. Selanjutnya ada koperasi. Jadi badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan. Nah, jadinya ini koperasi tujuannya didirikan kepada untuk kepentingan bersama, kekeluargaan. Yang penting kita menjalin usaha bareng-bareng, kalau rugi ya kita tanggung bareng-bareng. Dan ini untuk kemaslahatan, misalnya dari guru-guru membuat koperasi, ya udah itu tujuannya untuk bareng-bareng, seperti itu. Cirinya sistem anggotanya bersifat sukarela, keputusannya diambil dengan musyawarah, kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Jadinya biasanya yang penting adalah musyawarah mufakat terhadap koperasi. Lalu kelebihannya mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dia bisa membeli juga koperasinya, barang-barangnya, bisa juga dia menabung di sana. Lalu prinsip pengelolaannya bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. Yang penting adalah kepentingan anggota dan yang ada di koperasi yang bekerja di situ, seperti itu. Kelemahannya rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota. Jadi kalau ada anggota yang berjalan itu kadang ada 5 orang misalnya, 1 orang agak malas-malesan. Nah, kelemahannya karena dia sukarela, tidak ada tekanan untuk berbisnis. Nah, ini akan adanya kesadaran berkooperasi kepada anggota.
daya saingnya lemah, karena kalau misalnya di sekolah ya koperasinya satu aja. Nah, makanya daya saingnya lemah, terbatasnya modal, lalu kurangnya kemampuan tenaga profesional, dan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini mungkin ada dia ingin mengambil suatu keuntungan dari itu. Nah, itu mungkin ada konflik kepentingan kalau misalnya adanya orang-orang yang nakal ibaratnya dari bisnisnya. Oke, itu saja di pertemuan ke-11 tentang bentuk-bentuk perusahaan. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Classroom, karena ini waktunya sangat terbatas untuk videonya. Jadi biar tidak terlalu lama, bisa dibaca sendiri slide-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.